Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang anggota KKB diringkus Satgas Damai Kartens di Kabupaten Puncak Jaya. Razia kendaraan di Merauke, polisi berhasil menjaring 50 truk. Kodam kerahkan 2.800 personel amankan pemungutan suara ulang di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus satu anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Male Telenggen. Anggota KKB yang masuk DPO ini ditangkap di sebuah honai di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya. Keberadaan Male terpantau melalui observasi udara. Satgas langsung bergerak dan menangkap pria itu tanpa perlawanan. Male diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan, termasuk penembakan terhadap Serka Jeffrey dan seorang warga sipil bernama Edi Hermanto. Ia diketahui merupakan anggota KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan ini, aparat menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 buah ponsel, beberapa noken, kalung, dan 1 jaket coklat. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan, yaitu Nanu Bingga Enumbi. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1 unit handphone, 3 noken, 9 buah kalung, dan 1 jaket coklat. Male Telenggen yang tergabung dalam pasukan kelompok kriminal bersenjata Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya. Hingga saat ini, tim gabungan Operasi Damai Kartens masih melakukan pengembangan terhadap senjata api yang masih dipegang oleh kelompok Male Telenggen dan jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya. Satgas masih mengembangkan kasus ini, terutama terkait keposisian senjata api yang masih dikuasai kelompok KKB lainnya. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Satlantas Polres Merauke terus melakukan razia untuk menertibkan pengendara bandel. Razia kali ini dilakukan di Jalan Cigombong 7 Wali-Wali dan menyasar truk. Petugas menjaring sebanyak 50 mobil. Pelanggaran yang dilakukan, sebagian besar truk antara lain ketidaklengkapan dokumen, kerusakan komponen keselamatan seperti lampu utama, lampu sein, dan lampu rem. Dalam operasi ini, Satlantas bekerja sama dengan POM TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta petugas dari Samsat. Pengemudi yang terjaring juga langsung diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di tempat. Untuk hari ini kita fokus ke roda 6 ke atas. Untuk cara bertindak rekan-rekan di lapangan, ini kebetulan dari Bapenda hadir untuk membantu kita, sekaligus mensosialisasikan kebijakan pemerintah provinsi, yaitu adanya pembebasan pajak. Jadi yang dibayar itu adalah pajak tahun berjalan. Kebanyakan truk yang kena tilang merupakan kendaraan yang beroperasi di luar kota Merauke. Polres Merauke akan terus menggelar operasi patuh di sejumlah titik rawan di kawasan Merauke untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan berat yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Mencegah aksi kriminalitas, Polsek Jagebob menggelar razia kendaraan dan minuman keras di sejumlah tempat. Razia melibatkan seluruh anggota Polsek. Polisi memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas di jalan utama Jagebob. Polisi menyita 3 botol minuman beralkohol. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, mengimbau pengendara motor tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Dari hasil razia tersebut telah diamankan minuman lokal jenis Shopee sebanyak 3 botol dan menegur kendaraan yang tidak lengkap kendaraan maupun surat-surat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilkum Polsek Jagebob, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selain menyita miras, polisi juga memberikan teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Peredaran minuman beralkohol di Merauke mengkhawatirkan dan memicu banyak kasus kejahatan serta kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 2.875 personel TNI diterjunkan Kodam 17 Cendrawasih untuk mengamankan PSU di 9 kabupaten kota di Papua yang masuk dalam kategori rawan. Rinciannya meliputi 2.500 personel TNI Angkatan Darat, 120 personel TNI Angkatan Laut, 200 personel TNI Angkatan Udara, dan 55 personel dari Satgas BKO, pasukan cadangan. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan gelar pasukan dilakukan untuk menjamin kesiapan personel, perlengkapan, dan material pengamanan PSU. Kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga rangkaian pelaksanaan PSU bisa berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan kita aparat TNI dan Polri bisa melindungi hak demokratis masyarakat. Intinya memastikan bahwa personil kita siap, baik personil nanti yang akan mengamankan di TPS maupun personil yang dicadangkan untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa dimungkinkan terjadi. Saya juga menyiapkan apabila dirasa dari jumlah 2.875 itu nanti mengalami kekurangan karena situasi di luar yang kita prediksi. Saya juga sudah siapkan pasukan-pasukan di luar yang istilahnya yang sudah melaksanakan siap gerak. Pangdam juga menekankan pentingnya netralitas TNI selama proses PSU berlangsung. Pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur Papua dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Ada 2 pasangan calon yang bertarung, yaitu nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma, dan nomor urut 2, Matius Fakiri, Aryoko Rumaropen. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.